Pinggang kuat mudah untuk hamil. Biasa aja. Dewa Gunung yang mulia, aku adalah pemimpin keluarga Kers. Tahun ini, gadis yang dipersembahkan dari desa Kers, putri tertua Dodi dari gerbang barat desa, berumur 18 tahun. Aku mohon petunjuk Dewa Gunung. Dewa Gunung setuju. Segera, bawakan putri Dodi dan dandankan dia. Besok naik gunung. Aduh, dasar anak bodoh. Bisa jadi gadis persembahan. Itu adalah kehormatan besar. Kalau bisa melahirkan anak Dewa Gunung, hidupmu pasti terjamin. Tak perlu khawatir soal makanan dan pakaian. Kamu? Aku putri kedua Danu, Yola Kers. 3 tahun lalu, kakakmu sudah pernah dipersembahkan. Menurut aturan dari desa Kers, kalau ada anak sudah dipersembahkan, anak kedua tidak boleh dipilih selama 5 tahun. Selama 20 tahun tradisi di desa Kers, belum pernah satupun yang bisa mengandung anak Dewa Gunung. Tubuhku mudah mengandung. Aku yakin bisa jadi gadis pertama yang hamil anak Dewa Gunung. Benar. Pemimpin perkataannya benar. Tulang kemaluannya padat, bisa tahan air mani. Pinggulnya lebar, bisa hamil anak kembar. Tubuhnya diciptakan untuk mudah hamil. Yola, kamu lulusan perguruan tinggi, bahkan cendekia. Kamu benar rela jadi gadis persembahan dewa. Pemimpin, sejujurnya aku mengidap Penyakit? Hah? Sejak tahun lalu, tubuhku mulai aneh. Kadang sangat panas. Jadi aku ke tabib. Penyakit kurban. Iya biasa, tidak bisa menahan aura yin di tubuhmu, kecuali aura wibawa penguasa yang. Kalau zaman dulu, kamu pasti menjadi selir pembawa kehancuran. Sekarang, sulit dicari. Ingatlah, begitu 18 tahun, carilah pria dengan energi kuat. Kalau tidak, kamu akan mati. Kekuatan Dewa Gunung setara dengan aura wibawa penguasa yang, kalau kami bersatu, akan jadi penyatuan yin yang sempurna. Aku yang paling cocok jadi gadis persembahan. Dewa Gunung setuju. Dewa Gunung memilih Yola. Karena Dewa Gunung sudah setuju, maka kamu jadi gadis persembahan dewa. Terima kasih. Bagaimana? Sudah pindah ke pavilion samping. Sesuai tradisi, malam ini harus mandi dan ganti pakaian, lalu tubuhnya diperiksa. Pemimpin, kenapa wajahmu terlihat banyak pikiran? Hah? Menurutmu,
Si Yola itu satu-satunya yang masuk universitas di desa Kers. Apa alasannya tiba-tiba kembali ke sini? Dia bilang dia mengidap penyakit kursan. Tapi tunggu dulu. 3 tahun lalu kakaknya naik gunung. Jangan lupa, waktu itu dia sangat menentang hal ini. Jadi dia datang untuk bantuan kakaknya. Omong kosong. Menjadi gadis persembahan adalah kehormatan bagi keluarga. Dendam apa yang mau dia balas? Kalau begitu, ganti dia. Karena Dewa Gunung sudah memilih Yola. Hal ini tidak bisa dirubah lagi. Kalian berdua harus awasi setiap gerak-gerik Yola. Jangan sampai ada masalah. Mengerti. Besok adalah hari kamu naik gunung. Biar aku menceritakan padamu asal-usul Dewa Gunung dan peraturan yang harus ditaati. Silahkan, Bibi. Aku juga penasaran dengan Dewa Gunung, ingin bertanya pada Bibi. Nama asli Dewa Gunung adalah Ken Hugo, berasal dari Benson. Lama bertapa tapi belum capai pencerahan. Suatu kali kebetulan, Dewa Gunung memasuki sebuah gua di pegunungan. Gua itu ternyata tempat tinggal seorang petaka sakti. Dewa Gunung akhirnya berhasil tembus rahasia lama. 20 tahun lalu, warga desa Kers kabur dan tiba di sini. Tidak punya pakaian layak, juga kelaparan. Saat hampir mati, Dewa Gunung muncul menyelamatkan semua. Semua tidak perlu sujud. Ada satu hal. Butuh bantuan kalian. Gua petapa itu telah dipenuhi aura keabadian, tapi di dunia ini ada ikatan cinta yang belum bisa dilepaskan. Oleh karena itu kalau ingin capai pencerahan dan masuk ke alam dewa, diperlukan seorang gadis untuk membantu melepas perasaan duniawinya. Bersatu dengannya dan melahirkan anak. Sejak saat itu, desa Kers setiap tahun mengirim seorang gadis sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Dewa Gunung. Dewa Gunung pun berjanji, selama ada gadis yang berhasil beri dia keturunan, dia akan memberkati desa kita dengan panen melimpah tiap tahun dan kemakmuran turun-temurun. Ternyata begitu. Lalu bagaimana rupa Dewa Gunung? Tampan tidak? Selain gadis persembahan, tidak ada satupun yang pernah melihat wajahnya. Tapi katanya, wajah Dewa Gunung sangat tampan. Kalau begitu, bagus dong. Kalian berdua harus awasi setiap gerak-gerik Yola. Jangan sampai ada masalah. Yola, apa yang kau bawa di dalam koper itu? Tadi memang mau bilang. Di dalam koper ini adalah barang yang aku siapkan untuk malam pertama dengan Dewa Gunung. Ini parfum. Ini baju tidur. Ini stocking. Semua aku beli di toko barang. Baju tidur. Potongan kain sobek ini. Apa bisa dipakai? Buku apa ini? Buku cabul macam apa ini? Yola, untuk apa ini? Tentu saja untuk belajar caranya malam pertama. Katakan dengan jujur, kamu ini perawan atau tidak? Tentu saja perawan. Aku sudah bilang, penyakitku ini tidak bisa sembuh oleh pria sembarangan. Kalau asal berhubungan, energi pria itu bisa habis. Dan aku juga bisa mati. Lalu kenapa kamu
Apakah benar kamu masih perawan? Iya. Buka kakimu. Bangunlah. Sekarang Bibi percaya kan? Sepertinya aku yang terlalu banyak pikir. Pemimpin terlalu banyak pikir. Yola memang ingin menikah dengan Dewa Gunung. Sudah saatnya Yola disucikan. Ayo siap. Ini persiapan untuk malam pernikahan. Gunakan rebusan mata air dan daun moksa untuk mandi, agar bisa bersihkan hawa kotor dari tubuh. Dewa Gunung adalah petapa. Paling benci dengan bau duniawi yang menjijikan. Sudahlah. Tunggu aku di sini. Baik. Yola. Kemarilah. Tunggu. Lepaskan gelangmu. Yola, tinggalkan desakan. Dengarkan aku. Jangan pernah kembali lagi. Jangan pernah jadi gadis persembahan Dewa Gunung. Lihat aku. Saking gugupnya sampai lupa melepas gelang. Yola, jangan terlalu gugup. Dewa Gunung juga manusia. Anggap saja dia pria biasa, layani dengan baik. Entah gimana sifat sebenarnya Dewa Gunung. Bagaimanapun, belum pernah ada gadis yang berhasil turun gunung. Kamu tidak takut kamu tidak bisa turun nanti? Dewa Gunung bukan manusia biasa. Wanita biasa mana sanggup menahannya. Tapi aku beda. Sejak terkena penyakit kursan ini, aku tahu Dewa Gunung satu-satunya obatku. Demi bisa hubungan dengannya, tiap hari aku pakai lotion dari Beran ke seluruh tubuh. Pakai payung saat keluar agar tidak terbakar. Setiap malam meregangkan tubuh agar badanku lentur dan fleksibel. Memang tubuh yang luar biasa. Milani, bisa keluar sebentar? Pemimpin, pergilah. Ada apa? Bagaimana? Dia mau bekerja sama kan? Cukup kooperatif. Pemimpin, pikiran Anda berlebihan. Oh ya, tadi aku ke aula leluhur pakai cawan suci untuk meminta petunjuk Dewa Gunung. Beliau sangat puas dengan gadis persembahan kali ini. Benarkah? Jadi kalian harus bisa pastikan agar Yola tidak ada niatan tersembunyi. Dari yang kulihat, dia ingin jadi istri Dewa Gunung. Coba kamu dan Ruby tes dia sekali lagi. Aku ada ide. Suruh dia Yola, lihat ingatanku ini. Masih ada satu hal yang harus diperiksa. Periksa? Buka mulutmu? Harus lihat gigimu bagus atau tidak. Jangan sampai nanti gigit Dewa Gunung. Ini... Kenapa? Kamu tidak mau?
Bibi periksa saja. Mari, buka mulutmu. Ada 2 gigi gerahamu yang tajam. Biar kuratakan sedikit. Diam tanpa perlawanan. Sepertinya pemimpin memang terlalu banyak pikir. Hari ini sampai sini dulu. Kalau gadis biasa pasti sudah nangis dari tadi. Kamu tahan juga ya. Demi bisa melayani Dewa Gunung dan mengandung anakku ya, aku akan lakukan apa yang perlu kulakukan. Anak baik, airnya sudah dingin, bangunlah. Nanti akan aku jelaskan aturan-aturan untuk naik gunung besok ya. Baiklah. Malam ini aku ajarkan langkah-langkah untuk malam pertamamu. Dengar baik-baik ya. Tidak boleh salah sedikit pun. Kalau sampai salah, bisa saja ada yang mati. Jadi kamu harus dengarkan baik-baik. Waktu baik sudah tiba, gadis persembahan naik gunung. Yola, naik ke tandu. Hah? Kalian ini sedang apa? Gadis persembahan yang naik gunung memang harus diikat begini. Dan jika sudah sampai di kuil Dewa Gunung, baru akan dilepaskan. Angkat tandunya. Angkat! Yola, tandu ini dari dulu memang selalu goyang begitu. Sudah kami bawa hati-hati. Dia bilang terlalu goyang. Teman-teman, hati-hati sedikit ya. Sudahlah. Jangan banyak omong. Jangan sampai waktu baik lewat. Ayo jalan. Kenapa bukan musik pernikahan? Aduh, menikah dengan Dewa Gunung tentu saja tidak bisa pakai lagu pernikahan biasa. Harus lagu para dewa. Dengan begitu, dia baru pantas dengan status Dewa Gunung. Hah? Sudahlah, ayo jalan. Bibi, ada apa? Apa Bibi mencium bau harum? Harum sekali. Saking harumnya membuatku pusing. Kamu pusing karena goyangan tandunya keras. Coba lihat, pohon di depan sana. Bukankah lebih rimbun dari pohon desa kita? Bibi bilang begitu. Memang benar. Itu karena dapat perlindungan Dewa Gunung. Makin dekat kuil Dewa Gunung, tanaman-tanaman itu akan makin tumbuh subur. Ada apa? Kamu terluka? Tidak apa-apa, cuma lecet sedikit. Aneh, apa aku salah lihat? Pohon itu menyerap darahku. Gawat sekali, ini adalah hari besar, ha? Kenapa bisa berdarah sampai seperti ini, ha? Ini sungguh sial. Pemimpin jangan khawatir, hari bahagia disertai darah justru baik. Dulu aku minta ramalan seorang ahli, dia bilang di hari pernikahanku ada bencana berdarah. Tapi begitu darah keluar, bencananya lenyap. Aku bisa lahirkan 3 anak kembar. Sepertinya ramalan itu benar. Ah, kalau begitu, ini adalah pertanda baik, ha? Ayo. Lukanya tidak sembuh juga.
resmi menjadi pengantin Dewa Gunung. Baik. Bibi, ini sudah aturannya. Mata gadis persembahan harus tetap suci. Di gunung banyak roh dan makhluk gaib. Kalau sampai lihat, Dewa Gunung tidak akan menyukainya. Kalau begitu cepat bantu ikat di kamera ini lebih erat. Jangan sampai aku dibenci Dewa Gunung. Sudah? Ayo. Bibi, apa kita sudah semakin dekat dengan Dewa Gunung? Iya, sebentar lagi sampai. Ayo cepat. Kamu boleh lepaskan menutupnya. Yang di depan itu kuil Dewa Gunung. Benar. Harum sekali. Apa itu wangi bunga osmanthus? Lihat, pohon itu, pohon osmanthus tua yang terkenal. Ia sudah tumbuh di sini lebih dari 100 tahun. Dan selama 100 tahun itu, ia terus menyerap esensi spiritual Dewa Gunung. Karena itu, ia bisa tumbuh tinggi dan besar seperti ini. Aromanya juga bisa seharum dan juga sekuat ini. Lihat di sebelah pohon itu. Di sana, pintu masuk kuil Dewa Gunung. Kamu sudah bisa masuk. Baik. Nah, setelah kamu masuk nanti, kamu harus bisa melayani Dewa Gunung dengan baik. Ya, dan juga ingat, kamu baru boleh keluar kalau kamu sudah hamil. Yola, apakah desa kita bisa hidup dengan makmur? Bergantung kepadamu. Jangan kecewakan kami di sana, ya. Pemimpin, tenang saja. Dengan tubuhku yang subur, aku pasti akan mengandung anak Dewa Gunung dan keluar hidup-hidup. Pergilah. Aneh, sesampainya di kuil Dewa Gunung, darahnya malah berhenti. Cepat pergi! Siapa? Setelah masuk ke gua Dewa Gunung, apapun yang kamu dengar, meski aneh sekalipun, jangan menoleh. Aku sudah menyiapkan 3 tahun hanya untuk bisa bertemu Dewa Gunung. Sekarang, saatnya sudah tiba. Kalau kamu lihat lentera merah, tandanya Dewa Gunung sedang menunjukkan jalan. Saat itu, lepaskan pakaianmu satu persatu. Ingat, setiap kali melepas pakaian, kamu harus perkenalkan dirimu dengan mantan. Sampaikan salam pada Dewa Gunung. Aku perempuan dari keluarga Kurtz. Namaku Yola. Berumur 24 tahun, berasal dari desa Kurtz. Hari ini aku datang untuk menikah dengan Anda.